Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang tanaman herbal yang berhubungan dengan kanker serviks. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota grup dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sebagai pemateri Niti Maulidia, Siti Salma, Anggia Sukma Septian, Nabila Triwayuni, Cecilia Putri, Riri Slamtota, dan Wulan Sasya Aprilia. Di sini ada berbagai macam tanaman herbal yang bisa menyembuhkan atau mengobati kanker serviks. Yang pertama ada daun sirsak, belinjo, jahe, kulit manggis, kayu secang, mahkota dewa, lempuyang wangi, dan kunyit. Daun sirsak atau Annona muricata L. Yang pertama ada daun sirsak. Daun sirsak merupakan daun yang kaya minyak dan protein serta toksisitas atau tanin vitat dan sianida, dan oleh karena itu dapat dimanfaatkan pada manusia dan hewan. Dan antioksidan yang terkandung dalam daun sirsak antara lain adalah vitamin C. Manfaat dari daun sirsak ada berbagai macam. Yang pertama bisa mengobati kanker, mengobati rematik, obat asam urat, atasi diabetes, dan mengobati bisul. Kanker serviks merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh keganasan yang terjadi pada serviks atau mulut rahim. Annona muricata Linn atau siksak termaksud ke dalam keluarga Annonans yang telah lama dikenal untuk pengobatan tradisional berbagai penyakit. Salah satunya yaitu kanker senyawa Annonans. Acetogenin merupakan kumpulan senyawa aktif yang bersifat sitotoksik terhadap sel kanker. Cara pengolahannya yaitu memblender 3-5 lembar daun sirsak basah dengan menambahkan air hangat untuk membantu proses penghancuran. Sebelum di blender, daun sebaiknya dipotong menjadi 3-4 bagian agar lebih cepat hancur. Setelah hancur, masukkan daun ke wadah dengan penutup rapat, lalu tambahkan 1 gelas air panas ke dalamnya dan aduk sampai rata. Tutup wadah dengan rapat agar panas tetap terjaga dan proses ekstraksi senyawa dapat maksimal. Bila tidak ada blender, pengolahan daun sirsak bisa juga dengan cara digerus menggunakan cobek dengan teknik pengolahan yang sama dengan cara di blender. Pengolahan dengan cara di blender atau digerus tidaklah semaksimal ekstansi senyawa daun sirsak dibandingkan dengan teknik pertama dan teknik kedua, tetapi lebih efisien. Dan jangan menambahkan gula aren murni, madu, atau gula pasir bila rasanya tidak Anda sukai, karena sudah melalui proses kimiawi. Selanjutnya ada tanaman herbal jahe atau Zygiber officinale. Jahe. Jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Jahe termasuk rempah yang banyak digunakan dan diperdagangkan dalam bentuk segar, kering maupun produk olahannya. Pengembangan produk jahe kering dalam berbagai bentuk produk antara maupun produk jadi sangat menguntungkan. Hal ini disebabkan karena permintaan pasar yang cukup tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian memberikan peluang untuk dikembangkan secara serius oleh petani, industri makanan dan minuman maupun industri farmasi. Manfaat dari penggunaan jahe yaitu untuk berbagai macam olahan selain mempunyai rasa dan aroma yang enak dan khas, juga memiliki fungsi sebagai obat yaitu untuk memperbaiki pencernaan, menambah nafsu makan, memperkuat lambung, dan mencegah infeksi. Hal ini disebabkan oleh resin pada jahe dapat merangsang selaput lendir, perut besar, dan usus. Selain itu juga untuk obat batuk, rematik, sakit kepala, dan berguna untuk wanita yang baru melahirkan. Selanjutnya ada tanaman herbal secang atau Biancae sapan. Kayu secang mengandung zat berkhasiat sebagai antioksidan kuat yang dapat meredam bahaya radikal bebas yang menjadi penyebab timbulnya penyakit kronis seperti kanker, jantung koroner, hipertensi, diabetes.
Dalam pengobatan tradisional kayu secang biasa digunakan dengan cara diseduh untuk mengurangi penyakit antara lain batuk berdarah atau TBC, diare, dan lain-lain. Telah diketahui bahwa flavonoid yang terdapat dalam ekstrak kayu secang memiliki sejumlah kemampuan yaitu dapat meredam atau menghambat pembentukan radikal bebas hidroksil, anion superoksida, radikal peroksil, radikal alkoksil, singlet oksigen, dan lain-lain. Manfaat dari kayu secang yaitu penangkal radikal bebas, antibiotik alami, membantu tubuh menyerap vitamin C, menghentikan perdarahan, mengurangi rasa sakit dan nyeri, dan mengobati kanker prostat dan lain-lain. Adanya kebenaran khasiat dari ramuan tanaman obat ini dapat digunakan sebagai dasar pengolahan sumber daya alam, khususnya tumbuhan obat. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan tumbuhan obat untuk kesehatan diri, sehingga diharapkan nantinya memiliki keinginan berinisiatif untuk melestarikan dan memudayakan tumbuhan obat. Selanjutnya ada melinjo atau Gnetum gnemon L. Melinjo termasuk keluarga Gnetaceae, adalah tanaman dioecious yang banyak dibudidayakan di Asia Tenggara. Taksonomi dan tanaman melinjo masuk dalam Kingdom Plantae, divisi Gnetopia, kelas Gnetopsida, ordo Gnetales, famili Gnateaceae, dan genus Gnetum. Salah satu kandungan yang terdapat dalam melinjo adalah flavonoid dan stilbene. Kandungan ini berfungsi sebagai antioksidan untuk penyakit kanker, antimikroba, dan antivirus. Manfaat dari melinjo yang pertama ada untuk antioksidan, yang kedua menjaga kadar gula darah, yang ketiga menjaga kesehatan ginjal, yang terakhir mengatasi anemia. Cara pengolahannya yaitu pilih melinjo yang kulitnya berwarna merah dan dimasak barengan dengan sayur yang lain. Hal ini sudah ada penelitiannya, tetapi harus tetap ingat ya teman-teman, dikonsumsi secara tidak berlebihan. Selanjutnya ada lampu yang wangi atau Zygiber zerumbet. Lampu yang wangi merupakan salah satu tanaman dari suku Zingiberaceae yang sering digunakan sebagai obat tradisional. Rimpang lempu yang wangi mengandung banyak senyawa aktif berkhasiat. Salah satu senyawa berkhasiat yang telah diteliti aktivitasnya adalah zerumbon. Lempu yang wangi termasuk ke dalam 3 spesies jahe liar di Indonesia. Lempu yang wangi memiliki bau daging yang harum, berukuran kecil namun tidak sekecil ukuran lempu yang emprit. Lempu yang sering digunakan masyarakat sebagai bahan dasar jamu cabai puyang. Studi fitokimia pada tanaman ini menggunakan terisolasinya beberapa senyawa seperti sekuiterpen, flavonoid, tanin, dan aromatik. Minyak atsiri lempu yang wangi antara lain zerumbon, humulen, kampren, akariofilen, dan kampen menurut Sutardi et al. Manfaat dari lempu yang wangi yang pertama untuk anti-inflamatori, antimikroba, dan antipiretik dan anti-analgesik. Selanjutnya ada kulit manggis atau Garcinia mangostana L. Kulit manggis merupakan tanaman yang berbuah musiman. Manggis sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropikal yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Tumbuh hingga mencapai 7-25 meter. Buahnya juga disebut manggis berwarna merah keunguan ketika matang. Meskipun ada pula varian yang kulitnya berwarna merah, buah manggis dalam perdagangan dikenal sebagai ratu buah. Sebagai pasangan durian, si raja buah, buah ini mempunyai
mempunyai aktivitas antiinflamasi dari antioksidan, sehingga di luar negeri buah manggis dikenal sebagai buah yang memiliki kadar antioksidan tertinggi di dunia. Kandungan dari buah manggis yaitu senyawa sakton. Senyawa sakton merupakan golongan senyawa fenolik. Senyawa ini dapat diisolasi dari famili Garcinia. Salah satu spesiesnya Garcinia mangostana L. Jenis senyawa sakton yang terdapat dalam manggis yaitu amangostin. Ekstrak amangostin ini didapat dari kulit buah manggis yang berwarna merah hati. Dalam sebuah jurnal yang dibuat oleh Octaviani, memaparkan hasil penelitiannya bahwa senyawa amangostin berpotensi sebagai anti kanker. Cara pengolahannya yaitu pembuatan granul ekstrak kulit manggis. Yang pertama, dipilih kulit manggis yang sudah masak yang berwarna merah hati. Kulit manggis dikeringkan dan digiling dengan blender. Serbuk yang didapat diekstraksi dengan metode perkolasi. Didapat ekstrak cair pekat, kemudian diekstraksi dengan kromofom. Ekstrak yang didapat ditambahkan dengan maltodextrin. Selanjutnya ekstrak kering kemudian ditambahkan dan dicampur dengan eksipen. Selanjutnya dilakukan proses granulasi menggunakan metode granulasi kering. Dilakukan uji terhadap granul, dilakukan proses pelabelan, penambletan, dilakukan uji terhadap tablet, dan tablet yang sudah jadi dan telah diuji kemudian dikemas. Selanjutnya ada tanaman herba kunyit. Kurkumin merupakan komponen berwarna kuning orange yang terkandung dalam tanaman kurkuma longa. Studi in vivo dan in vitro menunjukkan bahwa kurkumin mempunyai berbagai aktivitas farmakologis antara lain antiinflamasi, antiviral, antibakteri, antifungal, anti kanker, antioksidan, antidiabetes mellitus, antihematoid, antitritis, sedangkan studi klinis juga telah banyak dilakukan diantaranya pada kanker pankreas, kanker kolon, kanker payudara, dan multiple myeloma. Pemanfaatan dari kunyit yaitu sebagai komponen jamu dari berbagai kondisi dan penyakit seperti penyembuhan panas, hepatitis, jerawat, infeksi bakteri, inflamasi, skabies, dan lain-lain. Selanjutnya ada mahkota dewa. Mahkota dewa atau dengan nama lain Valeria macrocarpa termasuk dalam famili Timelaceae, kerajaan Plantea, ordo Malvales, dan spesies P. macrocarpa. Buah mahkota dewa telah banyak diteliti kegunaannya sebagai anti kanker. Pengujian buah mahkota dewa sebagai anti kanker lebih banyak menggunakan ekstrak kasar dengan menggunakan pelarut seperti hextrana, etil asetat, air panas, metanol, dan etanol. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa senyawa yang terekstrak dalam masing-masing pelarut yang digunakan memiliki potensi sebagai anti kanker. Kandungan dari mahkota dewa yaitu yang pertama ada analgesik, antioksidan, imunostimulan, antihiperurisemia, dan antipiretik. Cara pengolahannya, buah mahkota dewa kerap dikonsumsi sebagai teh. Cara membuat teh buah mahkota dewa yang pertama adalah dengan mengiris buahnya tipis-tipis, kemudian keringkan buah mahkota dewa yang telah diiris dan dimasukkan ke wadah atau toples. Lalu jemur di tempat teduh. Jika sudah kering, masukkan 3 irisan buah mahkota dewa ke air panas secukupnya dan diamkan selama 5 menit. Lalu air seduhan buah mahkota dewa siap diminum dalam keadaan hangat.
Khasiatnya tahu manfaat dari mahkota dewa. Yang pertama, untuk menyembuhkan kanker, impostensi, hipoglikemia, hipotensi, anti rematik, gangguan hati ginjal, dan penyakit kulit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.